Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 956. Kata-kata Stephen Lin sepertinya telah menggerakkan Natalie. Dia meraih tangan Stephen Lin dan berkata, "Keberanianmu adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat pada orang lain dalam hidupku. Sayangku, aku sangat mencintaimu." "Manusia di kerajaan naga bisa melakukannya," kata Stephen Lin. "Kalau begitu mari kita pergi menemui Pangeran West bersama besok, dan jika memungkinkan, biarkan dia berhenti memikirkannya," kata Natalie. Aku akan memberitahu dia bahwa wanitaku, Stephen Lin, bukanlah sesuatu yang bisa dilewatkan oleh kucing atau anjing manapun," kata Stephen Lin. "Seekor kucing atau anjing. Jika kamu memberitahu pangeran bahwa kamu mengatakan itu tentang dia, dia pasti akan mati karena marah." Natalie tidak bisa menahan tawa. Stephen Lin tersenyum, melingkarkan tangannya di pinggang Natalie dan berkata, "Sayang, kenapa kamu tidak bermalam di tempatku malam ini?" "Ketika orang melihatnya, mereka mengira aku seorang bohemian," kata Natalie. "Baiklah kalau begitu." Stephen Lin menghela nafas. "Sayangku, cepat atau lambat aku akan menjadi laki-lakimu, jangan sedih," kata Natalie. "Aku tidak sedih, semakin indah, semakin pantas ditunggu," kata Stephen Lin. Natalie mengangguk dan memegang erat tangan Stephen Lin. Keduanya berjalan menuju tempat tinggal mereka sambil mengobrol. Ye San mengikuti di belakang keduanya, wajahnya penuh keraguan. Dia tidak mengerti mengapa Stephen Lin memintanya untuk menyabotase rekan-rekannya, tetapi dia terus berhubungan dengan Natalie. Bukankah kedua hal ini bertentangan? Tidak lama kemudian, Natalie menemani Stephen Lin keluar kamar Stephen Lin setelah keduanya mengobrol sebentar di pintu. Natalie berpamitan dan pergi. Stephen Lin berdiri di depan pintu dan melihat Natalie pergi sampai Natalie menghilang di hadapannya. Ye San berjalan ke Stephen Lin, dan akhirnya tidak dapat menahan keraguannya. "Bos Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu ingin berhubungan dengan Natalie lagi, dan biarkan aku merusak perbuatan baikmu?" Melirik Ye San dan berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu? Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, kurasa tidak." Ye San menggelengkan kepalanya dengan cepat, takut dia akan membuat Stephen Lin tidak bahagia. "Ini sebenarnya bukan rahasia." Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Aku berhubungan dengannya untuk melihat tekad seperti apa yang dia miliki untuk menemaniku dalam drama ini, dan membiarkanmu merusak hal baik kita adalah membiarkannya adegan ini antara kita berdua dapat memiliki garis bawah." "Akting? Apakah kamu dan Natalie berakting?" Ye San bertanya dengan heran. Menurut pendapatnya, Stephen Lin dan Natalie tidak peduli dalam kata-kata atau tindakan, itu semua adalah perasaan. Yang sebenarnya, orang akan berpikir bahwa keduanya sedang jatuh cinta. Kenapa mulut Stephen Lin menjadi akting? "Bukan," Stephen Lin berkata, "Natalie membutuhkan pacar yang kuat sepertiku untuk memastikan keamanan dan kekuatannya, dan aku juga membutuhkan pacar seperti Natalie untuk mencapai tujuanku. Kita semua saling membutuhkan, jadi kita bisa hanya bekerja sama untuk membuat drama ini dengan baik." "Kalau begitu kemampuan aktingmu hebat, setidaknya Natalie, kupikir dia benar-benar jatuh cinta padamu," kata Ye San dengan emosi. "Jadi, hidup adalah guru terbaik. Kamu mengambil jurusan akting, dan Natalie tidak belajar apa-apa, tetapi kemampuan aktingnya sangat tinggi sehingga kamu, seorang jurusan, tidak tahu," kata Stephen Lin. "Aku juga akan membantu permainan ini," Ye San berkata dengan serius. "Pertunjukanmu yang bagus akan datang." Stephen Lin menepuk bahu Ye San dan berkata, "Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya dalam adegan yang paling penting." Petik 2. Adegan yang paling penting. "Apa itu?" tanya Ye San. "Adegan ranjang," kata Stephen Lin. "Bos Lin, goda saja aku."
Ye San mengira Stephen Lin sedang menggodanya, dan berkata dengan malu-malu. Oke, kamu kembali. Stephen Lin melambaikan tangannya. Ye San mengangguk, berbalik dan pergi. Stephen Lin berdiri di tempatnya, memandang punggung Ye San, tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, Xiao Ye, aku tidak menggodamu. Waktu datang ke hari berikutnya dalam sekejap mata. Karena kediaman Pangeran Wesley terletak di ibu kota negara korup, Stephen Lin naik kereta ekspres ke ibu kota bersama Ye San dan Natalie. Pesta ulang tahun ayahku pada hari Sabtu, dan ada 3 hari lagi. Bangsawan dari seluruh Eropa akan datang. Selain itu, akan ada banyak pejabat dan pengusaha. Pada saat itu, seluruh manor kami akan penuh dengan orang-orang terhormat. Tamu di mana-mana. Anda harus hati-hati membaca buku etiket pengadilan Eropa di tangan saya ini beberapa kali, dan mencoba menuliskan beberapa hal penting di dalamnya, seperti bagaimana menyapa tamu setelah melihat mereka, seperti detail apa yang harus diperhatikan ketika makan, ini sangat penting. Kata Natalie dengan serius sambil duduk di samping Stephen Lin, memegang sebuah buku. Judul buku ini adalah Etiket Pengadilan Eropa, yang didedikasikan untuk mengajarkan etiket para bangsawan. Stephen Lin membolak-balik buku itu sebentar, dan berkata, aku tidak akan mempermalukanmu, jangan khawatir. Dapat pegangannya, kata Natalie. Apa yang kamu tangkap? Masih bisakah kamu membunuhku? Stephen Lin tertawa. Bukan begitu. Aku takut pangeran akan menyerangmu setelah menangkap trik ini, atau mengatakan sesuatu yang meremehkanmu. Itu tidak baik, kata Natalie. Saya mengerti ini, jangan khawatir. Stephen Lin mengangguk. 1,5 jam kemudian, kereta tiba di kota London. Wesley sangat menyelamatkan muka, dan mengirim pengurus rumah tangga dari keluarganya sendiri ke stasiun kereta untuk menjemput Stephen Lin dan rombongannya, dan mengatur gerbong yang sangat mewah. Hari sudah gelap ketika kami tiba di rumah Pangeran Wesley. Stephen Lin berpikir bahwa istana Adipati Bauhinia cukup besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa istana Pangeran Wesley lebih besar daripada istana Adipati Bauhinia. Setelah memasuki pintu juga terdapat air mancur besar dan halaman rumput yang luas. Melewati halaman rumput, mempelai pria memarkir kereta di pintu masuk utama. Saat ini sudah banyak mobil mewah yang terparkir di pintu masuk mansion. Malam ini, Pangeran Wesley mengundang banyak pangeran dan bangsawan ke pesta tersebut. Konon selain kecantikan, Pangeran Wesley juga menyukai anggur merah dan karya seni. Ia sendiri mendukung banyak seniman yang berspesialisasi dalam kreasi artistik. Stephen Lin keluar dari mobil bergandengan tangan dengan Natalie, lalu berjalan ke rumah Pangeran Wesley di bawah kepemimpinan kepala pelayan. Dari saat Anda memasuki pintu, Anda dapat merasakan suasana artistik Pangeran Wesley. Ada banyak karya seni di kedua sisi lorong. Karya seni ini termasuk seniman modern dan kuno yang masing-masing bernilai tinggi. Datang ke aula, Stephen Lin melihat banyak bangsawan yang datang ke pesta selangkah lebih awal darinya. Masing-masing bangsawan ini mengenakan gaun mewah, dan beberapa dari mereka juga mengenakan perhiasan mahal. Stephen Lin tidak suka gaun bangsawan, yang mungkin terkait dengan estetika Stephen Lin. Dia pikir pria menjijikkan mengenakan celana binaraga yang ketat. Kali ini, ketika dia datang ke pesta, Natalie memintanya untuk memakainya. Itu jenis pakaian bangsawan, tapi dia menolaknya. Dia mengenakan setelan tang kerajaan panjang, terbuat dari sutra murni, yang jauh melampaui gaun bangsawan ini dalam hal pengerjaan dan harga. Ye San juga secara khusus berganti menjadi Chongsam. Pakaian kedua orang itu menonjol di antara kerumunan. Banyak orang memperhatikan mereka dan memandang mereka satu persatu. Natalie, sayangku, akhirnya kau sampai juga. Seorang pria gendut berjalan ke arah Natalie dengan tangan terbuka dan senyum di wajahnya. Orang ini mengenakan gaun yang hanya bisa dikenakan oleh keluarga kerajaan. Tetapi karena tubuhnya yang gemuk, gaun ramping ini terlihat membengkak secara tidak normal. Stephen Lin membuat perkiraan kasar, tinggi orang ini hanya sekitar 1,75 meter,
dan beratnya setidaknya 230 kati. Dia telah melihat orang ini dalam informasi yang relevan, dan orang ini adalah Pangeran Wesley, putra ketiga Ratu. Yang Mulia, Natalie membungkuk kepada Wesley, dan ketika Wesley mendatanginya, dia juga membuka tangannya dan meletakkannya di pundak Wesley, lalu memberinya hormat secara langsung. Sudah lama, dia jauh lebih cantik, Wesley berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia, kata Natalie. Ini seharusnya Stephen Lin, kan? Wesley memandang Stephen Lin. Ya, Yang Mulia. Stephen Lin mengangguk. Senang bertemu denganmu. Wesley mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Stephen Lin, dan kemudian berkata, Natalie adalah mawar terindah di lingkaran bangsawan di negara kita yang korup, tetapi tanpa diduga, kamu, seorang Oriental, memberinya sekuntum mawar. Ambillah, aku merasa sangat kesal di hatiku, tapi aku bukan orang yang akan marah ketika wanita tercintaku diambil, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal tidak ramah apa yang aku akan lakukan padamu. Sebaliknya, kamu adalah tamu dari jauh. Sebagai seorang bangsawan, aku akan menerimamu dengan etiket yang mulia, jadi aku mengizinkanmu untuk mencium punggung tanganku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Wesley meraih tangan Stephen Lin dan mengangkatnya, menunjukkan punggung tangannya ke Stephen Lin. Mencium punggung tangan adalah salah satu adab yang mulia. Pada zaman dahulu, ketika beberapa bangsawan menerima rakyat jelata di wilayah mereka, untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan rakyat jelata, mereka akan meminta rakyat jelata untuk mencium punggung tangan mereka sebagai bantuan. Namun, etiket ini pada dasarnya mencerminkan arogansi dan kekasaran kelas bangsawan ketika mereka memperlakukan orang biasa. Mereka menganggap membiarkan warga sipil menyentuh tubuh mereka sebagai semacam kemuliaan bagi orang biasa, seperti Dewi yang membiarkan anjing menjilati membelikan hadiah untuk mereka. Etika semacam ini jarang digunakan di zaman modern, dan hanya bangsawan tua yang paling keras kepala dan tradisional yang masih bersikeras menggunakannya. Namun, saat ini, menggunakan etiket seperti itu untuk orang biasa tidak lagi dianggap sebagai suatu kehormatan, tetapi itu akan menjadi penghinaan. Perilaku menghina yang dilakukan dengan kedok etiket. Bab 957. Stephen Lin tidak menyangka saingannya yang sedang jatuh cinta akan melakukan trik seperti itu padanya begitu mereka bertemu. Mencium punggung tangan memang merupakan adab yang mulia, meski sudah jarang digunakan lagi. Saat ini, jika Stephen Lin menciumnya, dia akan benar-benar terhina, dan dia akan dihina sebagai pejabat kerajaan naga. Tidak hanya kehilangan rakyatnya sendiri, tetapi juga mempermalukan kerajaan naga. Sama sekali tidak. Jika Anda tidak mencium, maka sang pangeran telah meletakkan tangannya di depan Anda, dan meminta Anda untuk mencium punggung tangannya dengan isyarat menghadap Anda. Jika Anda tidak mencium, Anda tidak menghormati etiket istana, dan Anda tidak memberikan wajah pangeran. Jika Anda tidak memberikan wajah pangeran di rumah pangeran, satu-satunya takdir adalah diusir dari rumah pangeran. Dalam hal ini, Stephen Lin masih kehilangan mukanya dan juga kehilangan muka Long Guo. Semua orang memandang Stephen Lin, ingin melihat bagaimana Stephen Lin akan menanggapi situasi seperti itu. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, ini kehormatan saya. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin menggerakkan mulutnya ke arah punggung tangan sang pangeran. Wajah para bangsawan di sekitarnya menunjukkan ekspresi bercanda, sepertinya Stephen Lin berencana untuk mencium punggung tangan sang pangeran. Ini juga masuk akal. Lagi pula, Stephen Lin menemukan Natalie sebagai pacarnya, jadi dia pasti menyukai Adipati Bauhinia di belakang Natalie. Jika Stephen Lin menyinggung pangeran saat ini, maka Adipati Bauhinia mungkin tidak akan melakukannya. Membuat Stephen Lin dan Natalie bersama. Oleh karena itu, sangat berharga untuk menanggung sedikit penghinaan saat ini sebagai ganti hubungan yang stabil antara dia dan Natalie. Pada saat ini, tubuh Stephen Lin tiba-tiba bersandar. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam,
berpura-pura ingin bersin. Melihat penampilan Stephen Lin, ekspresi Wesley berubah. Dia berada tepat di depan Stephen Lin. Jika Stephen Lin bersin, mengapa tidak menamparkan wajahnya saja? Wesley buru-buru menarik tangannya dari tangan Stephen Lin. Tapi, akankah Stephen Lin menjadi orang yang begitu mudah ditarik kembali olehnya? Anda berencana untuk menghina saya, jika saya membiarkan Anda menarik tangan Anda dengan mudah. Apakah wajah saya masih akan hilang? Sudah terlambat dan kemudian sudah terlambat, Stephen Lin tiba-tiba bersin dan bersin. Konon saat seseorang bersin, kecepatan air liurnya bisa mencapai lebih dari 100 km per jam. Konversi sederhana adalah 1,5 km per menit, yaitu 25 meter per detik. Air liur bisa terbang sejauh 2 meter dalam 1/10 detik. Jarak antara Stephen Lin dan Wesley hanya sekitar 1 meter, artinya, dalam 0,05 detik setelah Stephen Lin bersin, air liur Stephen Lin jatuh ke wajah Pangeran Wesley. Untungnya, Stephen Lin tidak memiliki bau mulut dan tidak ada dahak di paru-parunya. Tentu saja, bagi Pangeran Wesley, ini bukan keberuntungan. Dia jelas merasakan air liur mengalir ke wajahnya, dan itu tertiup di wajahnya bersama dengan hembusan udara. Setelah itu, Stephen Lin melepaskan tangannya. Seolah-olah itu tidak sengaja dirilis. Semua koneksi sangat indah dan mulus. Maaf, Yang Mulia, saya benar-benar tidak bisa menahan. Stephen Lin setengah berbicara, dan kemudian memiringkan kepalanya ke belakang lagi, sepertinya dia akan bersin. Kali ini Wesley akhirnya bisa bersembunyi. Dia adalah pria gemuk dengan berat lebih dari 200 kg. Pada saat ini, dia meledak dengan gaya reaksi yang sangat kuat. Dia mengelak dan bersembunyi sejauh 2 meter. Dia sangat fleksibel sehingga dia tidak bisa bersembunyi. Terlihat seperti pria gemuk sama sekali. Stephen Lin bersin lagi, tapi kali ini bersin tidak mengenai Wesley. Aku mungkin sedikit alergi. Stephen Lin menjelaskan. Tidak apa-apa. Wesley menggelengkan kepalanya, kilatan amarah melintas di wajahnya, dan kemudian Wesley berkata, Tuan Lin, tolong bicara dengan semua orang dulu, aku akan pergi dulu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Wesley menoleh dan berkata, biarkan saja seperti ini, Yang Mulia. Apakah Anda tidak ingin membacanya sendiri? Stephen Lin bertanya dengan cepat. Wesley mengabaikan Stephen Lin, dan menghilang di depan Stephen Lin dalam sekejap. Hei, sungguh memalukan. Stephen Lin berkata kepada orang-orang di sebelahnya dengan ekspresi malu dan menyesal. Para bangsawan di sebelahnya juga sedikit tercengang. Sial, masih ada operasi seperti itu. Satu bersin dan sang pangeran disemprot. Ini benar-benar operasi yang saleh, tidak hanya menghilangkan rasa malu saat mencium punggung tangan, tetapi juga menghindari kecerobohan karena tidak mencium punggung tangan. Untungnya, para bangsawan ini tidak dapat berbicara dialek utara, jika tidak pasti akan ada gelombang besi tua 666 saat ini. Apakah kamu baik-baik saja? Natalie berjalan ke Stephen Lin dan bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Seperti yang kubilang, Pangeran Wesley adalah orang yang sangat aneh. Untungnya, reaksimu cukup cepat, kata Natalie dengan rasa takut yang masih tersisa. Terus terang, saya bisa menangani beberapa orang seperti ini dengan satu kentut, kata Stephen Lin dengan serius. Puff. Natalie tidak bisa menahan tawa, tapi kemudian dia menegakkan wajahnya dan berkata, di lingkungan seperti ini, lebih baik tidak membicarakan hal-hal vulgar seperti kentut. Apakah Anda tidak memiliki letupan di mulut Anda? Kata Stephen Lin. Kamu. Natalie tidak menyangka Stephen Lin begitu banyak bicara, dia memelototi Stephen Lin, dan kemudian berkata, banyak bangsawan datang ke sini malam ini, jadi kita harus tetap rendah hati. Itu masih penting. Petik 2. Baik. Stephen Lin mengangguk, lalu melihat sekeliling ke kerumunan, dan berkata,
apakah begitu banyak orang di sini untuk mencicipi anggur dan berbicara tentang seni? Seharusnya begitu. Natalie mengangguk dan mengikuti melihat orang-orang yang hadir. Dia menemukan bahwa sepertinya ada banyak orang yang datang malam ini, dan puluhan bangsawan baru saja berkumpul di aula ini. Meskipun Pangeran Wesley juga mengadakan pesta semacam ini di masa lalu, biasanya hanya ada 10 atau 20 orang, yang sama sekali tidak sebanding dengan skala malam ini. Bos Lin, kamu benar-benar luar biasa. Yesan berbisik kepada Stephen Lin sementara Natalie mengamati orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar merasa bahwa Stephen Lin begitu kuat sehingga dia mampu menangani situasi seperti itu dengan mudah. Dia tidak hanya mengatasi rasa malunya, tetapi dia juga memanfaatkan sang pangeran. Jika itu dia pasti telah terjebak dalam situasi barusan. Ide kecil, jawab Stephen Lin dengan bangga. Pada saat ini, terdengar suara samar dari pintu masuk aula. Stephen Lin dan Natalie melihat ke pintu bersama. Di pintu, Auden sedang berjalan ke aula dengan seorang pendamping wanita. Auden mengenakan gaun mewah, dan pasangan wanitanya juga berpakaian sangat bagus, apalagi pasangan wanitanya tampak seperti bintang besar, yang sangat cantik, bahkan melebihi Natalie. Banyak orang di depan pintu menyambut Auden dengan hangat, dan Auden pun membalas satu persatu orang tersebut. Terlihat bahwa Auden mengenal semua orang tersebut dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Dia di sini, kata Natalie dengan marah, mengerutkan kening. Ayo. Stephen Lin mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia bahkan berani menyemprot seorang pangeran. Auden kecil bukan apa-apa. Auden sudah berada di lingkungan bangsawan sejak kecil. Dia mengenal banyak orang dan sangat pandai dalam berbagai hal. Dia telah berpartisipasi dalam banyak proyek investasi dan memiliki kontak bisnis dengan banyak bangsawan. Auden bahkan memiliki perusahaan manajemen yang mengkhususkan diri dalam membantu para bangsawan ini mengelola harta mereka. Dia adalah sosok yang sangat populer di kalangan bangsawan, dan banyak orang berpikir bahwa ayah saya harus mewariskan gelar kepada Auden, sehingga dalam beberapa dekade mendatang harta milik keluarga kami pasti akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, Natalie berkata bahwa suaranya tampak tenang, tetapi dia bisa mendengar perasaan tidak berdaya. Pikirkan juga, menghadapi pesaing seperti Auden, Natalie tidak memiliki keunggulan selain urutan warisan yang lebih tinggi. Tentu saja, sekarang Natalie memiliki keunggulan lain, yaitu dia memiliki Stephen Lin. Kamu mungkin tidak jauh lebih buruk darinya, setidaknya separuh lainnya jauh lebih baik daripada separuh lainnya, kata Stephen Lin. Kamu benar-benar tahu bagaimana memuji dirimu sendiri. Natalie memberi Stephen Lin tatapan putih. Harus. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ayo pergi dan temui dia bersamaku. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin langsung meraih tangan Natalie dan langsung berjalan ke Auden. Untuk bertemu dengannya, apa yang kamu lakukan? Tanya Natalie dengan panik. Sejujurnya, dia sedikit takut bertemu dengan Auden. Meskipun Auden adalah sepupunya, tekanan yang Auden berikan padanya benar-benar hebat. Terlalu besar. Dia adalah sepupumu. Jika kamu bertemu dengan anggota seperti itu, jika kamu tidak menyapa, orang akan mengira kamu takut padanya. Kata Stephen Lin. Natalie membeku sesaat, lalu mengerti apa yang dimaksud Stephen Lin. Dia menghela nafas, dan setelah mengetahui pikiran Stephen Lin, dia tidak bertanya lagi. Keduanya datang ke Auden. Sepupu. Stephen Lin menyapa Auden sambil tersenyum. Tuan Lin, Auden memandang Stephen Lin dan berkata dengan tenang, kamu belum menikah dengan sepupuku, jadi terlalu dini bagimu untuk memanggilku sepupu sekarang. Petik 2. Kurasa ini tidak terlalu dini, karena kakakmu akan segera menikah denganku. Kata Stephen Lin. Kalimat ini menyebabkan kilau kecemerlangan muncul di mata semua bangsawan yang menyaksikan kegembiraan itu. Sebelumnya, Duke of Bohemia hanya mengatakan bahwa Natalie telah menemukan pacar, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa keduanya akan menikah.
apalagi tanggal pernikahan mereka. Sekarang Stephen Lin tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Mungkinkah Duke Bauhinia telah menyetujui pernikahan mereka dan menetapkan tanggal? Jika demikian, maka hal-hal akan menjadi menarik, karena begitu Natalie menikah dengan Stephen Lin, itu berarti dia tidak jauh dari mewarisi posisi Duke, dan ini juga berarti Auden ingin mewarisi peluang Duke semakin tipis. Seluruh kalangan bangsawan Eropa tahu bahwa Auden benar-benar ingin mewarisi posisi Adipati Bauhinia. Sekarang Stephen Lin menyebutkan pernikahannya dengan Natalie, harapan Auden untuk mewarisi Adipati menjadi tipis. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Bab 958. Aku tidak tahu, kalian semua berencana untuk menikah. Auden menunjukkan ekspresi sedikit terkejut, lalu ekspresi itu dengan cepat berubah menjadi senyuman. Kalau begitu, saya ucapkan selamat kepada kalian semua, lanjut Auden. Penampilannya sangat sesuai, tanpa menunjukkan emosi negatif, seperti orang normal ketika mendengar bahwa sepupunya akan menikah. Terima kasih. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ingatlah untuk memiliki segelas anggur pernikahan ketika saatnya tiba. Ngomong-ngomong, calon ayah mertuaku mengizinkanku mengelola beberapa propertinya saat itu. Dan, saya mungkin harus mengikuti Anda dapat terhubung dengan saya. Jika bisa membantu, niscaya akan mengurangi beban saya, lanjut Auden. Sempurna. Kata-katanya sempurna, Stephen Lin terus menyerang, tetapi Auden tampak seperti orang normal, dan dengan mudah menyelesaikan serangan Stephen Lin. Sudut mulut Stephen Lin sedikit melengkung, lawan seperti itu menarik, tipe orang yang sangat ingin menjadi pucat di setiap kesempatan benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Seperti pangeran sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, aku akan berbicara dengan teman-temanku, kata Auden. Tidak apa-apa, silakan, kata Stephen Lin. Auden sedikit tersenyum, lalu berbalik dan berjalan menuju orang lain dengan dirinya dan pacarnya, meninggalkan Stephen Lin di tempatnya. Kamu bisa berbicara dengannya dengan cukup baik, kata Natalie. Tidak ada permusuhan hidup dan mati, jadi tidak masalah untuk mengobrol, kata Stephen Lin. Sebentar lagi, kata Natalie. Mengapa kamu mengatakan itu? Stephen Lin bertanya. Ayahku berencana untuk menikahkanku denganmu, dan segera kita berdua akan menjadi batu sandungan dalam perjalanannya ke depan, dan kemudian secara alami akan ada permusuhan hidup dan mati antara kamu dan aku, kata Natalie. Kamu benar, Stephen Lin mengangguk. Tapi kapan ayahku memberitahumu tentang pernikahan kita? Aku tidak ingat mengatakan itu saat makan malam kemarin, tanya Natalie. Niat, kata Stephen Lin. Oke. Natalie mengangkat bahu dan berkata, aku tahu kamu mengatakan itu dengan sengaja untuk memprovokasi Auden. Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, ada begitu banyak bangsawan di sini, ayo jalan-jalan jadi kita tidak terlalu tahu siapapun. Petik 2. Aku tidak tahu banyak, kata Natalie. Tidak apa-apa, aku di sini, kata Stephen Lin, menarik Natalie ke samping dan mengobrol dengan seseorang. Natalie awalnya mengira Stephen Lin akan bersikap dingin saat mengobrol dengan para bangsawan ini, karena kebanyakan bangsawan relatif sombong, tetapi yang tidak dia duga adalah Stephen Lin dengan cepat berteman dengan para bangsawan ini. Meskipun dia bukan seorang bangsawan, ada sedikit kesombongan dalam ucapannya, dan bagi bangsawan, kesombongan ini setara dengan aura yang sama di antara para sahabat. Hal yang paling langka adalah Stephen Lin seringkali dapat secara akurat memahami apa yang disukai pihak lain, dan kemudian menggunakannya sebagai titik masuk untuk berbicara dengan pihak lain, dan dengan cepat mendapatkan dukungan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa Stephen Lin jelas merupakan seorang ahli sosial, dan di lingkungan yang asing seperti itu, dia dengan cepat bergaul dengan baik. 10 menit kemudian, sekelompok pelayan masuk ke aula. Sekelompok pelayan mengatur beberapa meja di aula secara berurutan, dan kemudian muncul dengan botol anggur. Botol-botol wine ini semuanya terbungkus kertas putih,
hanya kepalanya yang terlihat, sedangkan label di badannya sama sekali tidak terlihat. Anggur ini semuanya diletakkan di atas meja, berjejer, yang terlihat cukup spektakuler, dan ada deretan gelas di depan anggur ini, yang sepertinya digunakan untuk menampung anggur. Stephen Lin melihat sekitar selusin botol anggur. Semua orang secara otomatis dipisahkan menjadi 3 dan berdiri di tepi meja. Saat ini, Pangeran Wesley muncul. Tampaknya karena diludahi oleh Stephen Lin sebelumnya, Pangeran Wesley berganti pakaian dan menata ulang rambutnya, dia masih terlihat sangat mulia. Pangeran Wesley berjalan ke depan meja, lalu tersenyum dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Teman-temanku yang mulia dari berbagai negara dan kota, gelar Anda telah diwariskan ratusan ribu tahun yang lalu, dan setiap gelar memiliki arti yang mendalam. Sejarah di baliknya. Bagi kami, pesta harus memainkan beberapa permainan kelas atas yang berbeda dari orang biasa, jadi malam ini, saya mengatur sesi seperti itu, sesi ini mencicipi anggur buta." Petik 2. Kata setelah menyelesaikan ini, Pangeran Wesley menunjuk ke anggur di atas meja dan melanjutkan, "Anggur, karena warna, rasa, dan rasanya yang mulia, telah menjadi sejenis anggur yang disukai bangsawan kita, dan mencicipi anggur adalah suatu keharusan bagi setiap bangsawan. Kemampuan yang diperlukan, saya membeli anggur ini dari berbagai kilang anggur hari ini, ada yang bagus, dan ada yang tidak begitu bagus. Mari kita mainkan permainan hari ini untuk melihat siapa yang bisa minum anggur tanpa melihat botolnya. Anggur yang Anda cicipi, dari kilang anggur mana asalnya, semakin banyak detail yang bisa Anda ceritakan, semakin baik. Bagaimana menurut Anda, Yang Mulia? Game ini sangat bagus dan enak." Seseorang segera berkata. Mendengar seseorang menyanjungnya, Wesley tersenyum puas dan berkata, "Ini hanya permainan, tidak apa-apa bahkan jika Anda tidak bisa mengatakan apa-apa, semuanya, tidak peduli menang atau kalah, bersenang-senanglah." Semua bangsawan hadir, semua orang bertepuk tangan, dan setelah itu Wesley meminta orang-orang untuk menuangkan anggur ke dalam gelas di depan mereka. "Apakah ada pria atau wanita yang ingin mencobanya?" Wesley bertanya. "Aku datang." Seseorang segera menawarkan diri untuk keluar. "Silakan pilih anggur sesuai selera," kata Wesley. Pria itu mengangguk, lalu berjalan mengitari meja, akhirnya berhenti di depan sebuah cangkir, mengambilnya, lalu mengocoknya untuk mengamati warna anggur di dalam cangkir tersebut. "Bisakah kamu minum anggur?" Natalie bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja, sangat bagus dalam hal itu," kata Stephen Lin. Natalie menghela nafas lega dan berkata, "Itu bagus." Petik 2. Aku paling baik dalam meniup botol anggur. Aku bisa minum 1 botol dalam waktu sekitar 5 detik. Tidak masalah minum 5 atau 6 botol saja. Stephen Lin melanjutkan. Botol bertiup. Natalie tertegun, dia memandang Stephen Lin, dan berbisik, "Aku tidak berbicara tentang minum banyak anggur, aku berbicara tentang mencicipi anggur. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kilang anggur dan anggur antik itu?" "Tidak, saya hanya minum dan minum." "Mengapa saya tahu begitu banyak?" Stephen Lin bertanya. "Sayang sekali. Mencicipi anggur adalah keterampilan penting bagi setiap bangsawan. Pangeran pasti akan membiarkanmu naik untuk mencicipi anggur nanti. Jika kamu tidak bisa mengatakan apapun di depan begitu banyak orang, maka kamu akan malu." "Terlalu banyak," kata Natalie gugup. "Jika kamu malu, kamu akan malu, jadi ada apa?" Stephen Lin mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa malu di depan beberapa orang, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ayahku ingin menikahkanku denganmu. Jika kamu malu, maka yang hilang bukan hanya milikmu, tetapi juga ayahku. Ayahku tidak senang, jadi mungkin ayahku tidak akan menyetujui masalah kita berdua," kata Natalie bersemangat. "Ah, masih ada yang seperti ini?" Stephen Lin bertanya dengan heran. "Ya. Apa yang harus saya lakukan?" "Yang Mulia pasti akan membiarkan Anda naik untuk mencicipi buta." Natalie memandangi Pangeran Wesley di depannya,
wajahnya penuh kecemasan. Menurutnya, Wesley membuat mencicipi buta seperti itu. Permainan mencicipi anggur buta kemungkinan besar ditujukan untuk Stephen Lin, karena orang timur minum lebih sedikit anggur, sehingga mereka dapat mencicipi lebih sedikit jenis anggur. Hampir dapat dipastikan Stephen Lin ada di tautan ini pasti akan kehilangan muka. Mungkin dia tidak akan meneleponku, kata Stephen Lin. Hanya bisa berharap, kata Natalie. Meskipun dia berkata demikian, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Stephen Lin tidak dapat lolos dari ujian ini. Saat ini, di depan meja anggur. Anggur ini warnanya agak kusam dan aromanya kurang, tetapi aroma anggurnya meledak di lidah segera setelah pintu masuk, dan rasanya sangat halus. Dalam kesan saya, hanya satu anggur yang bisa melakukan ini, yaitu as untuk anggur dari pabrik anggur Boca. Untuk tahun ini, saya pikir seharusnya sekitar tahun 2190. Pria pertama di atas panggung dengan cepat memberikan jawaban setelah meminum anggur. Apa kau yakin? Tanya Wesley. Tentu. Pria itu mengangguk. Wesley melirik pelayan di sebelahnya, yang segera melangkah maju, mengambil sebotol anggur yang baru saja diminum pria itu, dan merobek catatan putih di atasnya. Label anggur segera terungkap. Wesley mengambil anggur itu, menunjukkannya kepada semua orang, dan berkata, Baron Wells kami setengah benar, ini memang sebotol anggur dari pabrik anggur Boca, tetapi tahunnya adalah 2186. Namun, kesalahan seperti itu diperbolehkan, karena baik tahun 2190 maupun 2186 adalah minuman anggur yang sangat bagus, tetapi dalam hal kualitas anggur saja, anggur antik 2186 akan sedikit lebih baik daripada anggur antik 2190. Ayo, semuanya, beri tepuk tangan untuk Baron of Wells kami. Ada semburan tepuk tangan di tempat kejadian. Meskipun Baron of Wells mencicipi tahun yang salah, dia mendapatkan anggur yang tepat. Ini saja sudah layak mendapat tepuk tangan. Oke. Mari kita undang yang berikutnya. Selanjutnya, kita akan mengundang dua orang untuk mencicipi anggur secara buta bersama-sama untuk melihat siapa yang benar dan siapa yang berbicara lebih banyak. Ayo, Sir Richard, Viscount Morning, ayo, kalian. Pangeran Wesley memilih dua orang lagi untuk datang ke meja anggur. Keduanya adalah anak muda, berusia sekitar 30 tahun. Mereka dengan cepat mengambil sebotol anggur, lalu masing-masing menuangkan sedikit untuk dicicipi. Setelah mencicipi, keduanya menganalisis kualitas, tahun, dan kilang anggur. Saat hasilnya diumumkan, Sir Richard sebagian besar benar, sedangkan Morning hampir salah. Wajah Wesley tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menunjuk ke pintu tanpa ekspresi dan berkata, Viscount Morning, menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta ini. Kamu memalukan bagi bangsawan. Silakan segera pergi dari sini. Viscount Ning tersipu dan menundukkan kepalanya, dan meninggalkan aula di bawah tatapan semua orang. Kamu benar-benar tidak memberikan wajah sama sekali. Stephen Lin berkata dengan lembut. Bab 959. Semuanya, saya dapat mengizinkan Anda untuk mengatakan beberapa kesalahan, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mengatakan semuanya salah. Sebagai seorang bangsawan terhormat, jika dia bahkan tidak cukup tahu tentang anggur, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang bangsawan. Seperti itu seseorang, aku malu bersamanya, kata Wesley dengan wajah dingin. Para bangsawan di sekitarnya saling memandang dengan cemas, dan kemudian menyatakan dukungan mereka untuk pendekatan Wesley. Viscount Morning juga membuat sampel untuk semua orang di belakang, memberitahu mereka apa konsekuensinya jika mereka tidak memahami pengecapan buta. Selanjutnya, saya akan menunjuk sebotol anggur untuk Anda cicipi. Sejujurnya, sebotol anggur ini adalah sebotol anggur favorit saya. Rasa, warna, dan perasaan masuknya mirip dengan banyak anggur. Jika Anda bisa mencicipinya secara membabi buta, saya akan memberikan sebotol anggur ini kepadanya. Apakah ada yang mau mencobanya?
Wesley bertanya. Para bangsawan yang hadir saling memandang dengan cemas. Menentukan tebakan anggur jauh lebih sulit daripada memetiknya sendiri. Jika Anda memilihnya sendiri, botol beberapa anggur dapat mengungkapkan beberapa informasi, dan kemudian Anda dapat memilih anggur ini. Jika Wesley menentukannya, ketidakpastiannya terlalu besar. Kuat. Oleh karena itu, ketika Wesley selesai berbicara, tidak ada yang langsung berdiri. Namun, setelah beberapa detik hening, seseorang keluar. Orang ini adalah Auden. Yang mulia, biarkan aku mencobanya, kata Auden sambil tersenyum. Oke, Baron Auden. Saya yakin Anda, sebagai bangsawan yang sangat saya setujui, tidak akan mengecewakan saya, kata Wesley. Auden tersenyum dan berkata, tolong tentukan, Yang Mulia. Petik 2. Wesley mengangguk, lalu menunjuk ke salah satu botol anggur. Segera seseorang menuangkan segelas kecil anggur. Auden mengambil anggur dan pertama-tama mengamati warna anggur. Tubuh anggur ini sangat bening, hampir tidak ada kotoran. Dilihat dari warnanya merah cerah, seperti darah. Setahu saya, ada beberapa anggur seperti itu, seperti pabrik anggur Raikkonen merah kering Tuart diproduksi pada tahun 2133, dan merah kering Wancha diproduksi oleh pabrik anggur Hamilton pada tahun 2109, Del. Jujur saja, sangat sulit untuk membedakan mana yang dari perspektif tubuh anggur, tetapi, dilihat dari tekstur di tangan saya tahu asal-usul anggur ini adalah 2111 Bars Dry Red dari Cate Lachamart. Auden meletakkan gelasnya dengan percaya diri dan berkata. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apa operasi ini? Dia bahkan tidak meminum anggurnya, tetapi dia benar-benar memberitahu asal anggur itu, dan mengatakan bahwa dia bisa mengetahuinya dari teksturnya. Bagaimana ini mungkin? Apa itu tekstur? Mungkinkah wine memiliki tekstur yang berbeda saat disajikan dalam gelas wine? Semua orang bingung dengan operasi Auden, dan banyak orang bahkan mengira Auden berbicara omong kosong. Namun, setelah Auden selesai berbicara, Pangeran Wesley menunjukkan senyuman di wajahnya. Buka untuk Anda lihat. Wesley mengambil botol itu sendiri, merobek kertas putih di atasnya, dan kemudian mengangkat botolnya tinggi-tinggi, sambil berkata, semuanya, ini memang anggur 2111 dari Lahmar Winery. Bals Dry Red. Petik 2. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Terdengar seruan seru di tempat kejadian, dan semua orang dikejutkan oleh operasi Auden, dan mereka mendapat informasi lengkap. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang menceritakan tahun dan kilang anggur-anggur tanpa minum. Ini hanya menumbangkan persepsi semua orang tentang anggur merah. Semua orang, nilai sebotol anggur ini tidak dapat diukur dengan uang. Seperti yang kita semua tahu, 2111 dikenal sebagai zaman keemasan. Anggur yang diproduksi tahun ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan 2111 Bars Dry Red diproduksi oleh Lahmar Cate bahkan lebih baik di antara mereka. Saya sangat senang bahwa Auden memiliki pemahaman yang mendalam tentang anggur, dan ini adalah kualitas yang sangat langka. Orang seperti itu dapat disebut bangsawan sejati. Auden, sebotol anggur ini untuk Anda. Wesley dia tersenyum dan menyerahkan anggur kepada Auden. Auden mengambil anggurnya, dan matanya menyentuh mata Wesley, dan keduanya menunjukkan sedikit senyuman di sudut mulut mereka. Auden pasti sudah mengetahui informasi tentang anggur sebelumnya, kalau tidak mungkin mengetahui asal-usul anggur tanpa minum. Kata Natalie dengan suara rendah dengan wajah gelap. Bagaimana itu tidak mungkin? Stephen Lin bertanya. Tidak mungkin. Tidak pernah ada orang seperti itu dalam sejarah. Untuk membedakan anggur, yang terpenting adalah membedakannya dari rasanya. Jika Anda tidak meminumnya, sama sekali tidak mungkin membedakannya dengan begitu jelas. Kata Natalie. Lalu bagaimana jika orang seperti itu benar-benar ada? Stephen Lin bertanya. Jika ada, saya bisa mencuci kaus kakinya selama sisa hidup saya. Kata Natalie. Itu yang kamu katakan,
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Natalie memandang Stephen Lin dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Stephen Lin mengatakan itu. Pada saat ini, Pangeran Wesley tiba-tiba berbicara. Apakah ada orang yang akan datang untuk mencicipi buta lain kali? Masih ada banyak anggur yang tersisa. Ngomong-ngomong, kita punya teman dari dunia timur di pesta kita hari ini. Dia mendengar bahwa dunia timur adalah tempat kelahiran anggur. Apa yang harus dia pikirkan tentang anggur? Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam dari kita, kata Pangeran Wesley, menatap Stephen Lin. Mengikuti tatapan Wesley, yang lain juga memandang Stephen Lin. Sudah berakhir. Pikiran seperti itu muncul di benak Natalie. Wesley memainkan gerakan ini dengan sangat baik. Dia membiarkan Auden pamer terlebih dahulu, dan kemudian menamai Stephen Lin. Pada saat ini, bahkan jika Stephen Lin mencicipi jenis anggur, tidak mungkin dia tampil baik dengan Auden Suyu di depannya ada apa. Dan jika Stephen Lin tidak keluar, maka dengan Auden sebagai perbandingan, Stephen Lin akan tampak lebih memalukan. Tidak peduli apa, Stephen Lin ditakdirkan untuk ditekan dan digosok ke tanah pada tahap ini. Yang mulia, Natalie membuka mulutnya, berusaha membantu Stephen Lin menolak. Natalie, kudengar pacarmu adalah Raja Naga dari Kerajaan Naga, dan patriark dari keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar Kerajaan Naga. Kurasa dia pasti tidak akan menolak undanganku. Malu tentang masyarakat kelas atas China, Wesley berkata sambil tersenyum. Kata-kata penolakan Natalie tersangkut di mulutnya, dia hanya merasa mulutnya sangat kering, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Stephen Lin berbicara. Pangeran Wesley benar. Budaya anggur di dunia timur kita, terutama kerajaan naga kita, memiliki sejarah panjang, terutama minuman keras, tetapi kita juga memiliki anggur, tetapi saya pribadi tidak tahu banyak tentang anggur. Karena Tuan Auden sudah memilikinya, jika saya memiliki kinerja yang luar biasa, maka saya tidak akan naik dan membodohi diri sendiri. Kata Stephen Lin. Tuan Lin, apakah Anda tidak menghormati pangeran? Auden bertanya tanpa ekspresi. Tuan Lin, saya hanya mengundang Anda untuk datang dan mencoba. Saya tidak harus memutuskan siapa yang akan bersaing. Menurut pendapat saya, kinerja Auden telah mencapai titik ekstrim, dan tidak mungkin bagi Anda untuk mengungguli dia. Aku hanya ingin melihatmu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang anggur, bisakah kamu bahkan tidak menyetujui permintaanku? Atau kamu memandang rendah aku sebagai seorang pangeran? Wesley berkata dengan cemberut. Yang mulia, saya sangat menghormati Anda, tapi mari kita lupakan tentang mencicipi anggur ini, kata Stephen Lin dengan nada meminta maaf. Apakah kamu takut seperti ini? Jika demikian, maka menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi suami calon Adipati Bauhinia, kata Auden. Aku juga berpikir begitu. Wesley melanjutkan. Bukannya aku takut. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja mencicipi anggur buta terlalu sederhana bagi kami. Hanya ada beberapa jenis anggur yang dapat dihitung. Minumlah lebih banyak dan Anda akan menjadi akrab dengannya. Ya, dan kami memiliki lebih dari ribuan jenis minuman keras, dan rasanya bahkan lebih aneh. Bahkan jika Anda meminumnya seumur hidup, Anda tidak dapat menghabiskannya. Di negara kami, mencicipi minuman keras adalah hal utama. Sejujurnya, mencicipi anggur bukanlah sebuah tantangan. Petik 2. Betapa sombongnya. Auden mendengus dingin. Setelah mendengar kata-kata Stephen Lin, orang-orang di sekitar memiliki pemikiran yang sama dengan Auden, bahwa Stephen Lin terlalu sombong. Menurut apa yang kamu katakan, kamu tahu semua anggur seperti punggung tanganmu. Wesley bertanya dengan cemberut. Terus terang, ini seperti ini, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Wesley tersenyum, menunjuk ke anggur di atas meja dan berkata, jika Anda bisa mencicipi setengah dari anggur ini dari kilang anggurnya, saya yakin Anda benar-benar mengenal anggur dengan baik. Bisakah Anda meninggalkan rumah saya? Kami para bangsawan tidak.
Aku tidak suka orang yang menyombongkan diri. Petik 2. Benarkah begitu? Tanya Stephen Lin. Tentu saja, kamu juga bisa tidak jujur, tetapi di mata kami, kamu akan menjadi orang yang tidak jujur, kata Wesley. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya. Stephen Lin menghela nafas, lalu berjalan maju. Kamu terlalu impulsif. Natalie memandang Stephen Lin dengan cemas, dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Menurutnya, Stephen Lin pasti berbicara keras, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Stephen Lin tidak bisa tolong itu, dia sudah setuju, jika dia menghentikannya, itu tidak masuk akal. Stephen Lin berjalan ke depan meja anggur. Lusinan bangsawan di tempat kejadian hampir memandang Stephen Lin dengan ekspresi bercanda, mencicipi setengah dari anggur secara membabi buta, yang sulit bahkan untuk pencicip anggur profesional. Botol mana untuk memulai? Wesley bertanya pada Stephen Lin dengan main-main. Botol pertama. Stephen Lin menunjuk ke botol anggur pertama. Seorang pelayan melangkah maju dan hendak mengambil anggur, tetapi Stephen Lin berkata, ini adalah anggur dari Burgundi, diproduksi pada tahun 2102, dengan kandungan alkohol 13,2 derajat, seri Bin 128, dan pembuat anggurnya adalah orang Prancis. Ransol. Petik 2. Kata-kata Stephen Lin membuat semua orang yang hadir tercengang. Apa operasi ini? Kok sama Oden dulu? Tidak, ini bahkan lebih baik daripada Oden. Oden bahkan mengisi segelas wine, tetapi Stephen Lin tidak mengisi segelas wine. Hanya dengan melihat botolnya, dia melaporkan asal wine tersebut, dan bahkan pembuat wine pun menceritakannya. Terlalu fantastik, bukan? Stephen Lin banyak membaca, lalu berkata, itu bisa dibuka. Petik 2. Pelayan itu ragu sejenak, merobek kertas putih di botol itu, dan menyerahkan botol itu kepada Wesley. Wesley melihat botol itu, lalu mengangkatnya dengan wajah kaku dan berkata, Lin, Tuan Lin benar. Petik 2. Selanjutnya, Stephen Lin menunjuk ke botol kedua tanpa menunggu orang-orang di sekitarnya berseru. Untuk membaca informasi sebotol anggur ini seperti membaca manual. Bab 960. Tidak ada yang bisa membaca semua informasi tentang botol anggur seperti membaca buku petunjuk hanya dengan melihatnya. Siapapun yang mengatakan seseorang dapat melakukan ini pasti akan dianggap sebagai lelucon internasional. Namun, hari ini, pada malam seperti itu, di bawah kesaksian puluhan bangsawan, Stephen Lin melakukannya. Botol anggur kedua, botol anggur ketiga, botol anggur keempat. Semua informasi di setiap botol anggur dibacakan oleh Stephen Lin seperti harta karun, dan tidak ada kesalahan. Di mata semua orang, Stephen Lin sepertinya telah membuka mata peramalnya. Namun, bagaimana manusia bisa memiliki mata waskita? Ini tidak mungkin. Wajah Oden dan Wesley berubah saat Stephen Lin selesai membaca layar pertama informasi anggur. Setelah itu, ketika Stephen Lin membacakan informasi dari botol anggur kedua, ketiga dan selanjutnya satu demi satu, ekspresi mereka berdua hanya bisa diungkapkan dengan luar biasa. Jika Oden tidak berkomunikasi dengan Wesley sebelumnya untuk membuat Stephen Lin mempermalukan dirinya sendiri hari ini, Oden akan mengira bahwa Wesley telah dibeli oleh Stephen Lin dan telah memberikan semua informasi anggur kepada Stephen Lin sebelumnya. Oke. Wesley memotong Stephen Lin dengan tegas ketika dia melihat Stephen Lin telah memberitahu semua informasi tentang anggur nanti. Saat ini, Stephen Lin telah memberikan informasi yang akurat tentang 6 botol anggur, tetapi dia tidak melihat anggur, menciumnya, atau meminumnya. Dia benar-benar buta mencicipi. Tentu saja, tidak tepat lagi untuk mengatakan bahwa itu adalah pengecapan buta, dan itu hanya dapat digambarkan sebagai kebutaan, karena dia tidak pernah merasakannya dari awal hingga akhir. Ada keheningan yang mati. Jika dikatakan bahwa pencicipan buta Oden mengejutkan semua orang sebelumnya, maka penampilan Stephen Lin saat ini secara langsung telah menghancurkan 3 pandangan semua orang. Yang mulia,
Itu sebabnya saya tidak ingin bermain, karena itu tidak menantang sama sekali. Stephen Lin menghela nafas. Ini, Tuan Lin, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ini tidak mungkin. Wesley tergagap. Ini Ki, kata Stephen Lin. Ki. Wesley memandang Stephen Lin dengan curiga. Setelah minum selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar tentang Ki. Benar, aura di sini bukanlah aura bau, tapi aura sebotol anggur, seolah-olah aku melihatmu, Yang Mulia, meskipun aku tidak tahu bahwa kamu adalah Yang Mulia, tapi aku bisa rasakan aura di tubuh Anda, saya tahu bahwa Anda pasti orang yang sangat mulia, dan anggur itu sama. Anggur yang baik memiliki bau yang tidak terlihat di tubuh Anda. Anda hanya bisa merasakan nafas ini. Di kerajaan naga kami, Anda bisa rasakan nafas anggur. Ini masalah yang sangat sederhana. Stephen Lin berbicara omong kosong dengan serius, tiba-tiba menggertak sekelompok besar bangsawan yang hadir. Ekspresi Wesley sangat memalukan. Stephen Lin memujinya dengan tegas selama kata-kata ini, tapi kata-katanya juga menginjak-injak semua orang. Apa namanya di kerajaan naga? Ini hal yang sangat sederhana. Tidak bisakah kami para bangsawan melakukan hal paling sederhana di kerajaan nagamu? Bukankah ini juga sastra Versailles? Tidak mungkin, pasti ada yang salah, kata Oden bersemangat. Dia selalu pandai mengendalikan emosinya, tetapi penampilan Stephen Lin sangat aneh hingga mentalnya runtuh. Apa maksudmu aku dan Yang Mulia bergabung untuk bermain trik? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Wajah Wesley menjadi gelap, dan dia menatap Auden. Yang Mulia, bukan itu yang saya maksud, saya hanya berpikir itu terlalu sulit dipercaya, Auden menjelaskan dengan cepat. Kamu tidak bisa berasumsi bahwa sesuatu tidak mungkin hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Auden, orang harus melihat lebih banyak hal, sehingga mereka bisa belajar banyak, dan jangan selalu menjadi katak di satu tempat. Tanda seru petik 2. Stephen Lin berkata dengan serius. Saya. Auden membuka mulutnya, baru saja akan membantah Stephen Lin, tetapi Wesley berkata, Oden, penampilan Tuan Lin benar-benar mengejutkan kita semua. Di babak permainan ini, saya menyatakan Tuan Lin sebagai pemenang terbesar. Sebagai hadiah, saya akan memberikan semua anggur di atas meja kepada Tuan Lin. Auden hanya bisa tutup mulut ketika mendengar Wesley mengatakan itu. Tuan Lin, jika saya memiliki kesempatan, saya ingin meminta Anda untuk belajar membaca nafas anggur. Saya harap Anda dapat memberi saya beberapa nasihat. Wesley berkata kepada Stephen Lin. Maka Anda dipersilakan untuk mengunjungi negara naga kami, dan saya pasti akan mengajari Anda dengan baik, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oke, Wesley mengangguk. Sesi mencicipi anggur buta berakhir dengan kemenangan penuh Stephen Lin. Penampilan Stephen Lin akan menjadi topik pembicaraan banyak orang di masa depan. Banyak orang bahkan pergi ke Longguo untuk melakukan penelitian tentang masalah alkohol yang dia sebutkan. Tentu saja, mereka tidak dapat membuktikan apapun, karena itu adalah omong kosong Stephen Lin, tetapi tidak dapat disangkal bahwa kinerja Stephen Lin meyakinkan mereka. Apa yang paling disukai para bangsawan adalah berpura-pura memaksa. Pemaksaan Stephen Lin telah mencapai titik ekstrim. Selain dirinya sendiri, dia juga menyenangkan para bangsawan ini. Di masa depan, mereka dapat menceritakan masalah ini kepada bangsawan lain. Ini telah menjadi semacam pembicaraan titik, dan itu bahkan bisa diturunkan ke serial I Have a Friend yang bisa meningkatkan gaya saya dari samping. Dengan berakhirnya permainan, pesta kembali minum dan menyombongkan diri. Stephen Lin berjalan ke arah Natalie, memandangi mulut kecil Natalie yang terbuka karena terkejut dan berkata, bagaimana? Apakah kamu siap mencuci kaus kakiku selama sisa hidupku? Ini sangat mengejutkan, kata Natalie bersemangat. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Ki, alkohol, kata Stephen Lin. Kamu bisa menggertak orang lain dengan kata-katamu. Aku sering pergi ke Longguo,
dan aku belum pernah mendengar pepatah bahwa ada alkohol," kata Natalie dengan suara rendah sambil memegang tangan Stephen Lin. "Saya tidak akan menyebarkan berita, tentu saja, jika Anda punya waktu malam ini, Anda bisa pergi ke kamar saya dan kita bisa mendiskusikan masalah ini di tempat tidur," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Wajah Natalie sedikit membeku, dan kemudian dia berkata, "Tidak peduli apa, kamu telah membuat percikan besar, masalah ini akan segera menyebar ke seluruh lingkaran bangsawan, dan ayahku akan sangat senang ketika dia mengetahuinya. Akan menikahimu segera setelah aku bahagia," kata Stephen Lin. Natalie tersenyum malu-malu, meraih tangan Stephen Lin dan berkata, "Tidak semudah itu, ayahku akan menyelidikimu sebentar." Petik 2. Kalau begitu biarkan dia datang ke sini, Stephen Lin berkata dengan bangga. "Seseorang di sini, kamu telah membuat percikan besar, bersiaplah untuk menunggu semua orang menyanjungmu," bisik Natalie. Stephen Lin melihat ke samping dan menemukan bahwa memang ada banyak orang yang berjalan ke arahnya. Stephen Lin menyesuaikan ekspresi dan emosinya, dan dengan cepat mengabdikan dirinya untuk tujuan besar seperti menyombongkan diri, membuat para bangsawan ini terpana. Bagi Stephen Lin, pesta para bangsawan sebenarnya sangat membosankan. Sekelompok orang munafik mengucapkan kata-kata munafik, dan kemudian mengiklankan diri mereka sebagai orang yang sangat mewah, seolah-olah semua orang di dunia kecuali kelompok mereka adalah sampah. Namun, berada dalam kelompok seperti itu, Stephen Lin harus menjadikan dirinya orang yang sama dengan mereka, agar tidak dianggap sebagai alternatif dan terisolasi. 1 jam kemudian, musik live tiba-tiba berhenti. Stephen Lin tahu bahwa bagian kedua dari pesta ini akan datang. Tema pesta ini adalah mencicipi anggur merah dan apresiasi seni. "Kami telah melakukan mencicipi anggur merah sebelumnya, jadi yang akan kami lakukan sekarang adalah apresiasi seni." Stephen Lin merasa bagian ini agak misterius. Murid hantu di tingkat sebelumnya dapat menakuti orang lain, tetapi murid hantu di tingkat ini tidak berguna. Dia sendiri tidak tahu banyak tentang karya seni, dan dia tidak pernah memiliki sel artistik sejak dia masih kecil, jadi dia sangat tidak bisa menghargai alasan untuk mencicipi karya seni. Akan baik-baik saja baginya untuk mencicipi film aksi cinta di negara baskom kaki. Lagi pula, dia juga pernah mengalami kelebihan hormon selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan dengan jelas dan logis, tetapi sangat disayangkan karya seni seperti itu ditakdirkan sulit untuk menjadi elegan. Jelas, Pangeran Wesley tidak mungkin mengapresiasi karya seni semacam ini pada kesempatan seperti malam ini. Oleh karena itu, dalam pandangan Stephen Lin, sektor ini harus fokus untuk tidak menonjolkan diri. Tidak apa-apa menderita sedikit di bagian ini, lagi pula, keuntungan dari bagian pertama terlalu besar, cukup membuat gelombang di bagian ini. Saat musik berhenti, gerobak kecil yang ditutupi kain didorong ke atas. Setelah gerobak diparkir, Pangeran Wesley memulai debutnya. Kali ini, Pangeran Wesley kembali berganti pakaian dan gaya rambut. Tampaknya Pangeran Wesley pergi ke gaya setiap kali dia istirahat. Semuanya, bagian selanjutnya adalah bagian favoritku dan yang paling dinanti. Wesley berdiri di antara kerumunan dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Setiap bangsawan harus memiliki pengejaran seni yang mulia. Karya seni, baik kontemporer atau yang kuno, semuanya adalah harta peradaban manusia, dan kognisi karya seni juga menjadi tolak ukur yang membedakan kita para bangsawan dari orang biasa." Beberapa orang mengatakan bahwa perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah manusia tahu cara menggunakan alat, sedangkan yang terbesar perbedaan antara bangsawan dan mereka yang tahu cara menggunakan alat adalah pengejaran seni. Karya seni di atas adalah yang paling berharga secara artistik di antara harta karun seni yang telah saya jelajahi dari seluruh dunia baru-baru ini. Hari ini saya akan mempersembahkannya kepada Anda di malam hari, dan saya berharap dapat berkelana di lautan seni bersama Anda, dan saya berharap Anda benar-benar dapat merasakan keindahan karya seni ini. Setelah berbicara, Wesley menjentikkan jarinya.
Seorang pelayan maju dan mengangkat kain dari troli. Sebuah karya seni muncul di depan semua orang. Ada semburan seruan di tempat kejadian, dan sepertinya semua orang terkejut dengan karya seni ini. Tapi saat ini, ekspresi Stephen Lin hanya memiliki dua kata, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.